Halo YouTuber lovers dimanapun Anda berada. Kepada siapa saja yang sudah pernah mengunjungi YouTube channel saya ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih. Dan bagi siapa saja yang baru saja mengunjungi YouTube channel saya ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang satu topik. Topik ini topik hangat sekali. Akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir ini, orang pada rame berbicara tentang topik ini. Nah, topiknya apa? Topiknya adalah tentang pro dan kontra terhadap pembangunan Sarpras Geopark di dalam kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo. Kita semua pada ketahui bahwa ada yang pro, ada yang kontra. Nah, setelah saya telusuri, bagi yang hari ini ambil posisi sebagai kontra, ternyata ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu, pada video ini saya ingin mengupas secara khusus tentang dukungan saya sebagai masyarakat Manggarai Barat. Pada dasarnya saya sebagai masyarakat Manggarai Barat turut mendukung, lagi-lagi turut mendukung, bukan menolak, mendukung terhadap pembangunan Sarpras Geopark di dalam kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo ini. Oleh karena itu, berikut ini kajian-kajian hukumnya. Selamat menyaksikan. Inilah kajian saya tentang pro dan kontra terhadap pembangunan Sarpras Geopark di dalam kawasan konservasi Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo. Bagian ke-1, titik start kajian berangkat dari adanya pihak penolak. Umumnya, pihak penolak menyatakan 1. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 2. Bertentangan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor 306 Tahun 1992 tentang pembentukan Taman Nasional Komodo. 3. Model pembangunan Sarpras Geopark dengan cara betonisasi menurut mereka akan merusak bentang alam kawasan konservasi dan bertentangan dengan Permen LHK P.13 garing Men LHK garing Setjen garing KUM titik 1 garing 5 garing 2020 tentang pembangunan sarana dan prasarana wisata alam di kawasan hutan dan bertentangan juga dengan peraturan pemerintah RI nomor 36 tahun 2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. 4. Pembangunan sumur bor sebagai bagian dari Sarpras Geopark itu juga akan membawa dampak buruk terhadap sumber-sumber air yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi satwa, bagi tumbuhan, dan masyarakat di sana. Mereka khawatir akan matinya sumber-sumber air itu nantinya. Bagian kedua, fakta-fakta hukum sekaligus membantah. Sekali lagi, fakta-fakta hukum sekaligus membantah alasan penolakan dari pihak-pihak penolak di atas tentang undang-undang, peraturan pemerintah, dan atau peraturan menteri yang disebutkan oleh pihak penolak. Berikut penjelasan saya. Taman Nasional Komodo ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan nomor 306 garing KPTS datar 2 Romawi garing 1992 tanggal 29 Februari 1992. Selain itu, Taman Nasional Komodo juga ditetapkan sebagai World Heritage oleh UNESCO. Lalu, apa yang dimaksud dengan Taman Nasional Komodo? Berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah nomor 108 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2011 tentang perubahan atas pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam menyatakan kawasan nasional Komodo adalah kawasan pelestarian alam
yang mempunyai ekosistem asli dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian pasal 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tersebut menyatakan Taman Nasional Komodo dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penyimpanan dan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata. Pembangunan Sarpras Geopark bertujuan untuk wisata alam sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 9 termasuk tentang zonasi. Zonasi pemanfaatan salah satu dari 9 zonasi yang ada. Pasal 3 huruf C tentang asas pemanfaatan wisata dan pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tersebut. Kesimpulan bahwa adapun undang-undang, peraturan pemerintah dan atau peraturan menteri yang disebutkan oleh pihak penolak adalah tidak sinkron untuk dijadikan alasan mengapa pembangunan Sarpras Geopark itu ditolak, sehingga tidak perlu dibantah satu persatu sesuai dengan yang disebutkan, karena tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menolak pembangunan Sarpras Geopark itu. Sedangkan kaitan dengan sumur bor, saya ingin jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P-8-Setjen-KUM-1-3 2019 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam menyatakan usaha pariwisata alam harus dilaksanakan berdasarkan izin usaha penyediaan jasa wisata alam IUPJWA dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam atau IUPSWA yang diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengusaha. Lebih lanjut, dalam permohonan IUPSWA diharuskan memenuhi persyaratan teknis yang salah satunya adalah izin lingkungan, yaitu izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL, atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan khususnya di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo. Wahai Anda pihak penolak, apakah Anda sudah mendapatkan naskah kajian AMDAL itu? Perlu disadari bahwa Taman Nasional Komodo dikelola oleh pemerintah pusat, bukan dikelola oleh pemerintah kabupaten. Sejak Sel Komodo diselenggarakan pada tahun 2013 yang lalu, pemerintah pusat sudah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, khususnya wilayah Kota Labuan Bajo dan kawasan Taman Nasional Komodo. Dan di awal tahun 2020 kemarin, Labuan Bajo ditetapkan sebagai wisata super premium. Belum lagi pemerintah pusat sedang mempersiapkan Labuan Bajo sebagai tempat pelaksanaan KTT G20 di tahun 2023 mendatang. Artinya adalah pemerintah pusat sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat tercinta. Ketika pemerintah pusat hendak meningkatkan efektivitas pengelolaan Taman Nasional Komodo agar kembali mendongkrak pemasukan negara, lalu masyarakat Manggarai Barat menolak dengan dalil nanti merusak ekosistem Taman Nasional Komodo. Komodo akan punah, sumber air akan mengering, khawatir akan direlokasinya masyarakat setempat. Kenapa harus mendatangkan investor dan lain-lain? Bukankah itu terlalu naif? Apakah tidak sebaiknya Anda rumuskan hal-hal yang Anda inginkan terkait aturan pelaksanaan dan sistem pengelolaan Taman Nasional Komodo setelah pembangunan Sarpras Geopark itu dilakukan? Artinya, pembangunan Sarpras Geopark diterima dengan catatan bukan menolak tanpa ada tawaran solusi, belum lagi alasan Anda menolak tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Hemat saya adalah pemerintah pusat tidak menginginkan kawasan konservasi di dalam Taman Nasional Komodo itu menjadi rusak.
apalagi sampai binatang purba yang disebut komodo itu punah. Dan jikalau itu terjadi, yang merugi adalah pemerintah pusat atau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tidak hanya pemerintah Kabupaten Manggarai Barat atau masyarakat Manggarai Barat saja. Bagian ketiga, berangkat dari kupasan singkat ini, saya nyatakan sikap mendukung dengan catatan terhadap pembangunan Sarpras Geopark dalam kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo itu. Mendukung dengan catatan yang saya maksudkan adalah dalam waktu yang sesingkatnya saya akan mengajukan tawaran-tawaran kepada Kementerian LHK, Perwakilan Provinsi NTT, dan Gubernur NTT, tentunya dengan pertimbangan kelangsungan ekosistem binatang purba atau komodo, binatang-binatang lainnya, lingkungan hidup, kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat yang telah hidup sejak lama di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Komodo itu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Di akhir kata, saya mengajak semua masyarakat Manggarai Barat untuk mari mendukung pembangunan Sarpras Geopark di dalam kawasan konservasi di Taman Nasional Komodo ini. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.